Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube-nya aku, Utri Harsa. Di video kali ini kita akan bahas sesuatu yang lagi viral lagi nih di media sosial. Tapi yang viral kali ini itu bukan tentang seseorang. Nah, yang mendadak viral kali ini memang makanan tradisional yang sebenarnya udah viral juga sebelumnya, tapi mendadak karena satu postingan ini menjadi viral banget gitu. Dan makanan yang lagi viral banget itu yaitu kelpon, atau kalau di daerah aku orang Padang itu bahasanya onde-onde gitu. Yang update banget sama media sosial, aku yakin pasti tahu banget tentang berita ini sekarang. Bahkan selebgram-selebgram pun lagi sibuk membahas masalah ini, sampai ustadz-ustadz online pun lagi sibuk bahas masalah ini. Berawal dari satu postingan Ibnu Ikhwan Aziz di Twitternya yang memajang postingan seperti ini. Aku akan kasih postingannya di sini. Dan di situ sepertinya dia sedang berjualan dan dia menerangkan di situ kalau lebih baik membeli makanan yang islami ketimbang membeli klepon yang tidak islami. Nah, berawal dari postingan itu, klepon yang tidak islami itu pun merebak di dunia maya, dan banyak sekali postingan-postingan yang merubah postingan tersebut menjadi menyatakan kalau klepon itu tidak islami alias tidak halal. Nah, karena postingan tersebut juga ada seseorang yang datang ke penjual klepon dan menanyakan apakah benar kalau klepon itu tidak halal, dan si ibu yang menjual klepon itu otomatis sontak marah sekali pada orang yang bertanya apakah klepon itu halal atau tidaknya. Ya pasti halal 100% lah, klepon mana ada klepon yang tidak halal. Bahaya banget kan kalau posting sesuatu yang nggak tahu ujung pangkalnya dan ternyata merebak ke dunia maya dan udah ditambah dan dibumbui lagi, dan itu bakalan bikin heboh banget gitu kan. Aku ambil dari sisi positifnya dulu nih. Mungkin si Ibnu Ikhwan Aziz ini menyarankan gak usah beli klepon dulu, mendingan beli dagangan yang berbau islami seperti kurma dan segala macamnya. Cuman cara iklan dia itu juga patut disalahkan sedikit gitu, karena klepon itu makanan tradisional Indonesia dan sudah lekat di warga Indonesia dan tidak mungkin juga akan lepas dari rakyat 62 ini. Dan klepon itu sendiri pun hanya terbuat dari tepung ketan dan gula merah, jadi tidak ada sesuatu di dalam klepon tersebut yang menjadikan dia haram. Dan di postingan itu, dari hal positif yang bisa kita ambil, dia cuma menyatakan kalau tidak islami. Tapi sebenarnya cara dia membuat postingan itu juga salah sih, karena menyatakan sesuatu makanan tidak islami itu banyak loh pengertiannya. Kalau orang dari agama muslim mungkin mengerti kalau tidak islami itu seperti apa, kalau mereka yang pemahaman agamanya bagus. Tapi kalau untuk kita warga biasa, orang biasa yang tidak terlalu tahu tentang pemahaman agama seperti itu, mungkin akan mengarah ke sesuatu yang tidak baik, karena bukan islami berarti kan sesuatu yang tidak baik. Dan karena postingan tersebut ini banyak banget nih yang menyatakan kalau klepon itu memang tidak islami, tapi akan menjadi islami setelah diberi hijab, diberi turban, dan masih banyak lagi gambar-gambar yang dibuat untuk menyatakan kalau klepon itu bisa menjadi islami. Nah, itu kan lucu jadinya gitu loh, sebuah makanan dinyatakan islami dan tidak islami. Itu tadi dari sisi pandangan orang awam yang tidak tahu atau tidak mengerti, atau orang yang sering menyalahgunakan postingan seseorang. Namun jika seseorang itu paham, mungkin tidak akan terlalu memikirkan postingan tersebut gitu. Tapi yang disayangkan banget itu orang yang punya gambar awal dari klepon tersebut. Dia sempat posting di media sosialnya dia, kalau nggak salah di Instagram apa di Twitternya dia posting di situ, kasihan banget ya foto klepon gue yang gue foto waktu gue lagi hobi fotografi di tahun 2008. Nah, ternyata klepon yang lagi viral tersebut sebenarnya udah difoto lama banget dari tahun 2008 oleh seseorang yang hobi fotografi, dan aku akan cantumkan di sini postingan dia. Nah, tiba-tiba kleponnya menjadi viral foto tersebut, tapi bukan karena postingan dia, karena postingan orang lain. Tapi lagi-lagi di video ini aku jelaskan, aku di sini hanya
mengomentari dari sisinya aku, bukan dari pendapat orang lain. Jadi nanti kalau kalian punya pendapat sendiri, kalian bisa komen di kolom komentar di bawah apa pendapat kalian mengenai postingan-postingan tersebut. Dan ini hanya pure pendapat aku, orang awam yang tidak terlalu mengerti masalah agama dan masalah lain-lainnya. Aku hanya melihat dari sisi media sosialnya saja dan bagaimana salah dan janggalnya postingan tersebut. Setelah banyaknya kelucuan yang terjadi di media sosial karena klepon tersebut, ada juga postingan dari salah satu selebgram yang lagi hits banget, yaitu Awkarin. Postingannya itu seperti ini, dia sempat bikin video sambil makan klepon dan menyatakan jangan terlalu termakan dengan berita hoax seperti itu. Jadi aku pun bikin video ini guys karena aku tertarik. Aku pun sebenarnya setiap bulan Ramadan atau ada sesuatu, aku juga biasanya bikin klepon untuk dijual gitu. Jadi karena postingan tersebut mengarah ke arah halal atau haram atau tidak islami, makanya aku ikut bersuara di postingan ini gitu dan ikut membuat video tentang si klepon ini. Kalau masalah ingredients di dalamnya itu sebenarnya semuanya halal, tidak ada yang haram. Cuman dari postingan tersebut dia menyatakan tidak islami karena dia menjual makanan-makanan yang islami, yaitu yang berarti dari alam dan ada di Al-Quran gitu, di agama muslim, dan makanan-makanan yang disarankan oleh Al-Quran. Dan makanan-makanan tersebut seperti kurma, makanan-makanan yang ada dinyatakan di dalam Al-Quran. Jadi sebenarnya islami atau tidak yang dia nyatakan itu adalah berdasarkan makanan yang disarankan dan sehat. Klepon itu sendiri kita nggak tahu sehat apa enggak atau gimana nya, yang pasti klepon tersebut makanan tradisional Indonesia. Dan tidak sengaja karena postingan ini si klepon ini menjadi hits dan dimana-mana orang jadi membuat dan membeli klepon ini, dan secara otomatis budaya kita pun menjadi bangkit dong. Makanan Indonesia yang udah jadul pun menjadi hits kembali karena hal tersebut. Jadi manfaat positif dari postingan tersebut pun banyak gitu. Jadi kita jangan hanya serta-merta mengambil manfaat atau hal negatif dari postingan tersebut, tapi coba juga ambil sisi positif dari postingan tersebut, karena setiap sesuatu yang negatif itu selalu ada sisi positifnya. Sama juga kayak kejadian sebelumnya yang pernah aku komentari, sama kayak kasus-kasus yang pernah aku komentari, setiap kali kasusnya itu kelar ada hal positif yang didapatkan dari si korbannya, dan hal positif itu juga didapatkan dari si klepon ini. Orang-orang yang udah mulai lupa nih, udah mulai males makan klepon dan udah kemakan sama makanan-makanan kekinian, jadi sekarang lagi bikin lagi dan beli lagi si klepon ini, dan pedagang klepon pun turut berbahagia karena dagangan mereka kembali hits dan banyak banget peminatnya. Oke guys, sekian dulu kita ngebahas si klepon ini. Semoga video ini bisa membuka lagi pikiran kalian. Sebenarnya pemahaman itu banyak banget. Jangan hanya terpaku karena satu postingan dan membahas postingan tersebut ke arah yang lebih dalam lagi, yang lebih jauh lagi. Justru itu bisa memecah-mecah persatuan atau membuat seseorang bisa bertengkar karena sebuah postingan. Karena disebut islami atau enggak, otomatis yang enggak islami pun nanti, yang enggak Islam pun akan komen dan akan jadi ribut besar karena sebuah postingan tersebut. Jadi ambil positifnya dari setiap postingan. Sekian dulu videonya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.